single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Masih tetap semangat? Kali ini saya mau share SKB pedagogik model pembelajaran berbasis masalah versus pembelajaran berbasis proyek. Oke, ini hanya latihan soal. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, soal nomor 1. Pada awal pembelajaran, Bu Selvi menceritakan tentang sebuah kasus pencemaran lingkungan di daerah X yang sangat mengganggu warga sekitarnya. Kemudian, para siswa dibagi beberapa kelompok dan guru tersebut mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya yang tepat adalah titik-titik. A. Mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan masalah serta berbagi tugas dengan teman. B. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. C. Mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar. D. Memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Jawabannya adalah B. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Di sini ada tahapan pembelajaran berbasis masalah. Fase 1 memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa. Guru memberikan masalah yang menarik untuk dipecahkan siswa. Masalah yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian fase 2 mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok, mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Fase 3 membantu investigasi mandiri dan kelompok atau membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Itu seperti yang di soal ya. Kemudian fase 4 mengembangkan dan mempresentasikan atau menyajikan hasil karya, artefak, dan exhibit, mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah serta berbagi tugas dengan teman. Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari, memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Dalam pembelajaran berbasis proyek ditegaskan bahwa proyek adalah esensi dari kurikulum. Peserta didik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip proyek, yaitu titik-titik. A. Sentralistis. B. Pertanyaan pendorong atau penuntun. C. Investigasi konstruktif. D. Otonomi. Jawabannya adalah A. Sentralistis. Pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sentralistis, pertanyaan pendorong atau penuntun, investigasi konstruktif, otonomi, dan realistis. Nah, di sini saya akan share pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, jadi di sini ada proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan penuntun atau guiding question. Jadi kuncinya itu ya, ada pertanyaan penuntun. Nah, ada beberapa proyek berdasarkan sifat dan urutannya. Dan urutan kegiatannya. Ada terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur diatur dan ditentukan oleh guru, kemudian tidak struktur didefinisikan oleh siswa sendiri, dan semi terstruktur diatur dan didefinisikan sebagian oleh guru, sebagian oleh siswa. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya ini yang menentukan proyeknya begitu.
tentang siapa gitu, apakah guru atau siswa. Kemudian produk akhir berupa proyek produksi atau video, poster, podcast, foto, dan lain-lain. Ada juga proyek kinerja berupa pertunjukan, fashion show, pameran makanan, dan lain-lain. Ada juga proyek organisasi seperti pembentukan klub, kelompok diskusi, dan lain-lain. Nomor 3, berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai pembelajaran berbasis masalah, yaitu titik-titik. A. Seringkali mengintegrasikan berbagai materi dalam kurikulum. B. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan penuntun. C. Produk akhir berupa makalah, laporan lisan, dan lain-lain. D. Proses bisa berlangsung lama, beberapa minggu sampai bulan. Jawabannya adalah C. Produk akhir berupa makalah, laporan lisan, dan lain-lain. Pengorganisasian laporan problem based learning berupa makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Sedangkan opsi A, opsi B, dan D itu merupakan karakteristik pembelajaran berbasis proyek ya, atau PJBL. Nah, saya akan share ini pembelajaran berbasis masalah. Nah, laporan akhir berupa makalah, laporan lisan, dan sebagainya. Menurut Frins and Felder tahun 2006, masalah yang diberikan sebaiknya adalah masalah kompleks, struktur tidak jelas atau ill structure, kemudian terbuka atau open-ended problem, dan otentik. Nah, jadi masalah juga punya kriteria ya. Masalah itu apa sih? Masalah adalah kesenjangan ya, ada atau gap antara yang diharapkan dengan kenyataan. Nah, masalah itu siapa sih yang mencetuskannya gitu? Kalau dalam pembelajaran dimunculkan oleh siapa? Jadi bisa dari hasil seleksi guru, bisa juga hasil eksplorasi siswa. Kemudian masalah itu di mana saja, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, evaluasi untuk PBL ini bisa berupa tes tertulis, checklist, rating scales, ya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini saya mau share tentang PBL versus PJBL. Nah, PBL ini kadang kita masih agak rancu ya, maksudnya bingung apa ini PBL atau PJBL. Seperti kita ketahui sama-sama berbasis kepada masalah ya, itu ya yang bikin bingung. Nah, kalau PBL itu pembelajarannya dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Jadi tidak selalu yang benar-benar dekat dengan siswa masalahnya, tapi bisa jadi masalah di mana dibuat dalam bentuk cerita seperti itu. Kalau PJBL, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan penuntun. Karena kalau berbasis proyek ini kan harus investigasi mendalam dan memang relevan dengan kehidupan siswa. Kenapa? Karena mereka akan membentuk proyek nyata. Makanya diawali dengan pertanyaan. Misalnya, apakah di daerah kalian ada industri? Nah, misalnya ada pabrik apa, kemudian kita tanya limbahnya seperti apa. Jadi pertanyaan penuntun yang akan membuat mereka membangun sebuah proyek gitu. Misalnya kalau dalam prakarya dari limbah itu bisa dibuat kerajinan seperti itu. Kemudian kalau PBL, masalah dalam bingkai skenario atau format studi kasus. Misalnya di sebuah daerah misalnya terjadi wabah bla 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 seperti itu. Nah, jadi peserta didik dibuat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau dalam PJBL sering menggunakan masalah real world. Jadi real world ini yang memang benar-benar hadir di tengah mereka gitu. Kemudian fully authentic test and setting. Jadi
benar-benar settingnya itu di tempat mereka, kemudian benar-benar apa yang mereka rasakan seperti itu. Nah, dalam PBL lebih sering dalam satu materi, walaupun bisa juga beberapa materi. Jadi biasanya ya tentang pembelajaran biologi, misalnya masalahnya tentang pemanasan global misalnya. Nah, kalau untuk PJBL biasanya bisa lintas materi, kemudian misalnya tema bisa dari satu KD atau beberapa KD atau bahkan beberapa mapel. Mengapa? Karena kan biasanya dalam PJBL ada juga ya proyek berupa pameran atau berupa pementasan. Itu kan bisa misalnya pementasan sastra Indonesia dengan sastra Inggris atau sastra Sunda, kan bisa dikolaborasi seperti itu. Kemudian kalau PBL biasanya diselesaikan dalam waktu singkat karena memang penyelesaian masalahnya dilaporkan berupa lisan atau tulisan. Berbeda dengan proyek, itu bisa waktunya lama. Karena apa? Coba bayangkan untuk membuat sebuah pameran atau bazar kadang memang membutuhkan beberapa hari atau minggu seperti itu. Kemudian persamaan PBL dan PJBL. Sama-sama fokus pada pertanyaan atau tugas yang bersifat terbuka. Jadi membuat peserta didik mengeksplor ya tentang permasalahan dan solusinya seperti itu. Kemudian pembelajaran otentik. Jadi melibatkan sikap, pengetahuan, keterampilan, berpusat pada siswa dan belajar mandiri. Karena memang guru tidak mencocoki apa ya? Menyuapi pengetahuan, tapi siswa sendiri yang merasakan gitu bagaimana pembelajaran tersebut gitu. Menyelesaikan masalah dari berbagai disiplin ilmu ya, karena memang walaupun tadi PBL satu materi, tapi kan untuk menyelesaikan masalah butuh juga misalnya analisis, kemudian pandangan dari disiplin ilmu yang lain seperti itu. Membangun keterampilan abad 21. Ya pasti ya, karena keterampilan untuk berpikir kritis, karena kan dalam PBL dan PJBL kan dituntut untuk sistematik dan empiris ya. Jadi sesuai dengan tahapan, kemudian sesuai dengan data dan fakta yang jelas seperti itu, dan menyelesaikan masalah jelas ya, karena orientasi akhirnya memberikan solusi seperti itu. Kemudian kreativitas, karena memang menghasilkan produk juga ya, itu kreativitas. Komunikasi jelas karena bekerja dalam tim ya, dan bekerja sama. Rujukannya Oke, mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.